Seorang wanita kedapatan mencopet dompet pengunjung pasar di amuk massa. Evakuasi pelaku dari kepungan massa berlangsung dramatis. Dua polisi hilang saat menggerebek bandar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan tak bernyawa. Unjuk rasa massa menolak konferensi Partai Federal di kota Erfurt, Jerman berakhir ricuh. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raditya Ayu, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, bus mengangkut puluhan rombongan peziarah asal Kebumen tiba-tiba terbakar di depan Mapores Wonosobo. Kabin kendaraan mendadak dipenuhi asap tebal, membuat puluhan penumpang berhamburan menyelamatkan diri. Kebakaran nyaris menghanguskan satu unit bus yang mengangkut puluhan rombongan peziarah dari Kebumen di Jalan Bayangkara, tepat di depan Polres Wonosobo, Jawa Tengah. Kendaraan yang melaju dari Kebumen itu tiba-tiba mengeluarkan asap hitam. Kobaran api pada mesin sempat memicu kepanikan penumpang hingga berhamburan menyelamatkan diri. Personel kepolisian dari SPK dan Piket Sabara Polres Wonosobo berupaya memadamkan sumber api menggunakan alat pemadam api ringan. Petugas menyemprot bagian peredam mesin yang terbakar hingga api berhasil dipadamkan dalam waktu singkat dan kebakaran dapat dicegah. Di Jalan Bayangkara telah terjadi kebakaran mobil dan untuk penumpang atau rombongan dari Kebumen mau ke ziarah ke Dieng. Untuk korban sudah kita evakuasi di dalam gedung serbaguna Polres Wonosobo. Pihak kepolisian mengevakuasi seluruh penumpang yang trauma ke gedung serbaguna Polres Wonosobo agar bisa beristirahat dengan tenang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Mobil sedan menabrak 3 mobil dan 2 sepeda motor di perlintasan kereta Jakarta-Bogor di Kebon Pedes, Kota Bogor. Penyebab kecelakaan akibat pengemudi mobil salah menginjak pedal gas dan rem. Inilah kondisi sesaat terjadinya kecelakaan tabrakan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan saat antre melintasi perlintasan rel kereta di Kebon Pedes, Kota Bogor. 2 penumpang angkot yang sempat terjepit di dalam langsung dievakuasi warga ke klinik terdekat. Peristiwa dipicu setelah pengemudi mobil sedan tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Dalam kecepatan tinggi, mobil sedan tiba-tiba menabrak 3 kendaraan yakni angkot dan minibus, serta 2 sepeda motor di depannya. Diduga pengemudi sedan salah menginjak pedal gas dan bukan pedal rem hingga menyebabkan kecelakaan. Untuk kronologinya kita masih dalam penyelidikan, namun untuk dugaannya kita mengarah kepada pengemudinya. Untuk yang terlibat kecelakaannya ada 4 kendaraan bermobil dan 2 kendaraan bermotor. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini tengah diselidiki petugas Gakum Satlantas Polresta Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang wanita diamuk massa di pasar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku tertangkap basah mencopet dompet milik pengunjung pasar. Seorang wanita tertangkap saat mencopet dompet milik seorang pengunjung di Pasar Panjalingan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Pelaku kemudian dikerumuni dan diamuk warga. Beruntung kepolisian sektor Lau yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku ke Polres Maros untuk menghentikan amukan warga. Modus pelaku memanfaatkan keramaian pasar dengan mengincar korban yang lengah. Dengan menggunakan pisau silet, pelaku merobek tas korban, lalu mengambil dompet berisi uang tunai senilai 1 juta rupiah. Motif pelaku mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk menghidupi 3 anaknya. Melihat situasi dan kondisi atau masyarakat atau pengunjung pasar yang lengah, dia mengambil kesempatan dengan cara mendekati si calon korban, kemudian melakukan pengerobekan dompet dari korban itu sendiri. Menggunakan apa itu? Dia menggunakan silet pada saat itu. Kasus masih ditangani oleh kepolisian sektor Lau dan pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi menggerebek tempat pengoplosan gas LPG di Kabupaten Bangka Belitung. Aktivitas ilegal telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir. Telah dilakukan penggerebekan tempat. Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka bersama anggota Polsek Pamali berhasil membongkar aktivitas pengoplosan gas LPG berukuran 3 kg ke tabung gas 12 kg. Pelaku sengaja membuat gubuk kecil di belakang rumahnya dengan ditutup plastik hitam agar aktivitas pengoplosan gas yang mereka lakukan tidak diketahui oleh warga. Pelaku mendapat gas 3 kg dari pangkalan yang langsung diantar ke rumahnya dengan jumlah yang banyak dan dibeli seharga Rp25.000. Kemudian gas subsidi itu dioplos ke tabung gas 12 kg. Pelaku menjual kembali gas 12 kg yang sudah dikemas dan disegel tersebut ke toko dengan harga Rp240.000. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sebanyak 151 tabung gas melon, 38 buah tabung gas ukuran 12 kg kosong dan terisi, regulator, ratusan segel tutup tabung gas, serta uang tunai Rp720.000 dan juga sebuah mobil minibus. Untuk TKP kami ada di daerah Pemali. Kita mengamankan ada 4 orang. Untuk modus yang digunakan yaitu dari pangkalan itu memberikan tabung gas dengan jumlah tabung gas subsidi dalam jumlah yang banyak kepada 1 orang. Kemudian 1 orang itu melakukan pengoplosan bersama dengan karyawannya. Sejumlah barang bukti masih diamankan di Mapores Bangka untuk dijadikan barang bukti, serta pelaku masih dilakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri, 2 polisi yang hilang saat menggerebek bandar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan gugur. Total 3 polisi meninggal dunia saat menggerebek bandar narkoba. Personil Polres Katingan, Aibtu Sumaryanto ditemukan gugur di Sungai Desa Tumbang, Kaleme, Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. Aibtu Sumaryanto sempat hilang saat menggerebek bandar narkoba di Desa Tumbang, Kaleme pada Rabu malam. Jenazah Aibtu Sumaryanto kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya. Usai menjalani autopsi, jenazah Aibtu Sumaryanto akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Katingan. Sebelumnya pada Sabtu sore, tim SAR gabungan juga menemukan jenazah Bribda Nopandri Ramadana di aliran Sungai Katingan, tepatnya di Desa Tumbang Lahang. Korban ditemukan sekitar 36,4 km dari titik awal dinyatakan hilang. Total 3 polisi gugur terkait penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang, Kaleme, Katingan Tengah, yakni Aibtu Sumaryanto, Aibda Yudi Perdana Putra, dan Bribda Nopandri Ramadana. Saya sudah turunkan tim dari Polda untuk backup untuk mengungkap perkara yang ada di sana. Ya, nanti kita lihat seperti apa dulu perkaranya. Peristiwa ini terjadi pada Rabu malam saat Satres Narkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang, Kaleme. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial Bio yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Selanjutnya sebanyak 12 personil diterjunkan dalam operasi tersebut.
Setibanya di lokasi, tim dibagi menjadi 2 kelompok dengan titik pertama melakukan penindakan di rumah target, sedangkan tim kedua bersiaga di lokasi lain sebagai unsur pendukung. Saat proses penangkapan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun situasi berubah saat beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang. Situasi semakin memanas lantaran massa aksi terus bertambah dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan. Akibat situasi yang semakin tidak terkendali, personel berupaya menyelamatkan diri sambil meminta bantuan penebalan personil. Sejumlah anggota terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa. Seluruh operasi pemberantasan narkotika akan dievaluasi agar seluruh personil memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata Ainus melaporkan. Ya, terungkap alasan gadis YT, korban penyekapan Taufik Hidayat, pasrah tubuhnya ditato wajah pelaku. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Rasa takut yang besar akan ancaman penganiayaan fisik memaksa korban penyekapan gadis YT pasrah menato tubuhnya dengan gambar wajah sang kekasih Taufik Hidayat. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan Taufik meminta korban menato tubuhnya dengan gambar wajah Taufik. Permintaan itu dilakukan saat korban masih dalam kondisi sehat. Tato ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih belum masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah ya tato sok bareng tato jadinya dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya? Bu, jadi pertanyaan besar Bu, itu korban kenapa tidak kabusan, itu yang jadi pertanyaannya kenapa Bu? Rasa takut yang besar dari korban, dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Meski tanpa paksaan, korban pada akhirnya pasrah menuruti kemauan Taufik. Gadis YT mengaku takut dianiaya Taufik jika menolak perintah. Rumah Aibtu Nuridin, oknum polisi pelaku penyekapan dan penganiayaan kepada istri sirinya di Brebes, Jawa Tengah dipasang garis polisi. Inilah rumah Aibtu N, mantan Kanit Reskrim Polsek Tegal Selatan Polres Tegal Kota di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu sore. Menurut warga, polisi telah memasang garis polisi sejak Jumat sore. Warga juga mengakui Aibtu N ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes menggunakan 3 mobil pada Kamis malam di rumah tersebut. Warga menambahkan Aibtu N menempati rumah yang dibangunnya sejak tahun 2017 lalu, tetapi tidak mengetahui istri siri Aibtu N tinggal di sana karena rumah selalu dalam keadaan tertutup. Aibtu N diduga menyiram istri sirinya dengan air keras hingga mengalami luka bakar 40%. Tadi menempati rumah tahun berapa? Tahun 2017. Tapi tetangga nggak pernah dengerin ya suara seksual atau keributan? Enggak, waktu dulu kan orangnya masih benar sih, masih bisa sawangan sama teman-teman tetangga. Masih bergaul gitu ya? Berarti lama sudah nggak bergaul, kira-kira berapa tahun Pak? Ya sekitar 3 tahun. Tahun 2000-an. Ya jarang bergaul. Tapi warga sempat dengar kabar-kabar itu Pak? Enggak. Yang penyiksaan itu? Enggak sama sekali dengar. Enggak sama sekali. Tapi ini rumah aslinya Pak? Iya, ini rumahnya asli. Makanya kemarin kan kaget saya, ada orang begitu kaget. Tinggalnya sama siapa di sini? Seorang anggota Polres Tegal Kota, pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang disiksa secara sadis oleh oknum polisi.
Setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap istri sirinya, Aibtu N, anggota Polres Tegal Kota, telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Selain menjalani proses pidana, tersangka juga diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Aibtu N kini ditempatkan dalam penanganan khusus. Oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau di Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim, sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Sebelumnya didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris, korban MAN, wanita asal Cirebon ini telah melaporkan pelaku ke Bareskrim Polri. Korban juga telah menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 2,5 tahun korban diduga disekap dan dianiaya hingga alami luka bakar 47%. Selain itu, korban juga dicekoki narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang diduga menjadi korban penyiksaan dan penyiraman air keras oleh suami sirinya yang merupakan anggota polisi. Pihak keluarga meminta keadilan dan berharap pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Saya berdiri tuh saya hatinya terluka, Pak. Mending badan saya dipukuli, hati nggak bisa dihadap, Pak. Saya hatinya sakit, Pak. Hancur, Pak. Saya sebagai orang tua, Pak. Minta tolong sama-sama. Saya bisa punya Allah yang saya minta tolong Allah aja. Orang tua mana yang tidak hancur hatinya melihat kondisi anaknya penuh luka bakar di sekujur tubuhnya? Kondisi tangan, kaki, dan punggung yang nyaris sepenuhnya tanpa kulit mengeluarkan cairan yang menempel di pakaian korban penganiayaan oknum polisi. Luka tersebut diduga akibat disiram air keras saat korban dipaksa suami siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu. Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan juga akibat kebakaran tabung gas. Pihak keluarga mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari terduga pelaku. Ya Allah, yang saya seorang ibu, dia masih pakai pakaian, Mas, lengket, Mas. Telanjang anak saya, Mas, sama kata dokter minta foto, Bu, boleh, Dok? Saya nyaksi saya sendiri, Mas, saya sendiri pribadi nih. Ibu yang baru datang, anak saya lukanya udah linyar kayak air liur tuh, nempel kabel sini nih, masih badan. Itu pertama kali ngelihat? Saya lihat di rumah sakit Pelabuhan. Wah, saya marah ya, seorang ibu juga nggak marah, muncul, Mas. Saya marah dong, nggak ada habisnya kalau udah diomongin, saya nggak bisa, Mas. Dalam kasus ini, tim Hotman 911 menjadi kuasa hukum korban mengawal perjuangan mencari keadilan dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum. Jadi luka itu menderita luka bakar sekitar 47% dan hampir setengah badan, lebih ke sebelah kiri, kanan ada sedikit. Yang paling parah itu, yang paling parah sih di lain luka-luka. Dipukul, diketok pakai gagang pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam, banyak. Itu belum lagi luka bakar apa kan? Iya, menurut pihak dokter sih itu dari air keras ya. Diketahui terduga pelaku sudah diamankan Polda Jawa Tengah, sementara pihak keluarga dan kuasa hukum korban berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas dan transparan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Penyiksaan dan perilaku seksual menyimpang yang dialami korban ternyata disaksikan oleh anak korban yang masih balita. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Saya punya Allah yang saya minta tolong Allah aja. Terungkap fakta baru kasus penyiksaan keji dan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oknum polisi di Cirebon, Jawa Barat.
Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri-istrinya disaksikan anak korban yang masih balita. Akibat penyiksaan, korban menderita luka bakar 47% karena disiram air keras. Pelaku juga diduga cekoki korban dengan narkoba sejak awal mengenal pelaku dari temannya. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Apa misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Bunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan. Terus juga akan disebari video asusila kayak gitu. Terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta Aibtu N dihukum seberat-beratnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Polisi periksa Christoforus Evi, Ketua DPRD Timur Tengah Utara selama 2 jam terkait dengan kasus dugaan intimidasi Dr. Ica. Christoforus memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, Christoforus Evi, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan intimidasi terhadap dokter jaga Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeyenoni atau Dr. Ica. Satreskrim Polres Timur Tengah Utara menilai Christoforus memenuhi syarat sebagai saksi karena menerima informasi langsung dari Dr. Ica terkait insiden yang dialami almarhumah. Christoforus yang diperiksa selama 2 jam memberikan keterangan seputar pesan yang disampaikan Dr. Ica di Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu nggak akibat ulah teman Bapak-Bapak saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Dia tidak nikah, Mam. Bapak. Sebelumnya, Dr. Ica ditemukan tewas bunuh diri pada Jumat 26 Juni 2026 lalu di Nusa Tenggara Timur. Kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga terlibat mengintimidasi korban. Dr. Ica mengalami tekanan psikologis yang berat karena merasa terintimidasi, tertekan secara verbal, dan merasa profesionalitas serta kehormatannya sebagai tenaga kesehatan direndahkan di hadapan rekan kerja, pasien lain, maupun masyarakat di lokasi kejadian. Aparat kepolisian kini tengah mendalami apakah ada unsur pidana dalam kasus meninggalnya Dr. Ica. Dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Jenazah pilot PT AMA Nicholas yang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rencananya jenazah akan dipulangkan ke negara asalnya Amerika Serikat setelah disemayamkan sementara. Jenazah pilot PT AMA Kapten Nicholas Goslin tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya di Bandara Suta, Kedutaan Besar Amerika Serikat melakukan repatriasi jenazah Kapten Nicholas dengan pengawalan ketat petugas. Jenazah Kapten Nicholas rencananya akan disemayamkan sementara sebelum dipulangkan ke negara asalnya Amerika Serikat. Pulang
Ya, DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sementara itu, wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum MUI Khalil Nafis menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Adapun rancangan undang-undang pidana untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya? Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju, nggak setuju ya. Karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Jadi dengan kampanye yang disuarakan, setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, nggak yang lindas boti atau apa anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu. Ya, tapi jangan anarkis juga sih, kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu DPR telah menampung aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto resmi memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Pada bagian ancaman non-militer, penyebaran budaya LGBTQ masuk dalam satu klasifikasi bersama radikalisme, terorisme, judi daring, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan narkoba. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Kebijakan ini menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya menghadapi ancaman bersenjata, tetapi juga ancaman terhadap ideologi nilai dan ketahanan sosial bangsa. Rakyat Palestina di Gaza merayakan kemenangan timnas Mesir atas Australia dalam kualifikasi FIFA World Cup. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Malam. Pemirsa, pemandangan kabel semraut terlihat jelas di sepanjang trotoar di Pademangan, Jakarta Utara. Tidak hanya merusak keindahan, kondisi ini juga membahayakan pengguna jalan karena kondisi sejumlah tiang yang miring rawan roboh. Sejumlah tiang kabel utilitas milik berbagai operator nyaris roboh di Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara. Nampak juga kabel utilitas dari berbagai jaringan ini semrawut di atas trotoar jalan hingga menjuntai di atas para pengendara.
Para pengguna jalan pun khawatir tertimpa setelah pelintas di bawahnya. Apalagi posisi tiang yang sudah condong ke arah jalan raya. Seharusnya ada patroli ya, petugas-petugasnya pantau gitu. Kan bahaya nih nanti mobil ada mobil lewat juga. Ngeri ketimpa berarti ya? Tetap diperhatiin lah. Yang kayak gini kan ngeri juga kalau jatuh. Beruntung, salah satu operator kabel utilitas yang mendapat laporan langsung berusaha memperbaiki sebelum memakan korban. Bahkan akibat kabel utilitas berawut, dilaporkan sejumlah kendaraan besar sempat tersangkut. Awalnya sih kayaknya kena kontainer, jadi kabel tiang yang lain kena, jadi ya towernya juga kena tiangnya. Pada Morobo ya Bang? Morobo. Nah ini tiang, abang ini ada berapa tiang? Ada satu Pak, dari Bali. Bali satu. Nah tiang-tiang lain kan ini juga pada Morobo semua nih. Itu tiang dari mana tuh? Oh itu mah provider yang lain Pak. Oh belum. Bukan tiang kita. Jadi ini cuma benernya cuma satu tiang aja? Tiang doang ya. Oh yang lain belum ya? Yang lain belum. Oh gitu. Ini pada kabel-kabelnya juga kabel semeraut gini nggak tahuan ya? Kabel kita sih Pak itu Pak. Kalau kabel kita mah udah naik di atas. Oh udah digulung di atas. Gitu. Ini tiang yang punya ini juga udah Morobo juga ya? Udah Morobo juga. Makanya langsung dibenerin? Langsung diperbaiki. Gitu. Karena ada laporan aja. Ada laporan ya. Warga berharap segera adanya perbaikan permanen agar jalan dapat dilintasi dengan aman. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Kabel listrik untuk kamera CCTV di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara jadi sasaran pencurian oknum tak bertanggung jawab. Akibatnya CCTV milik Dinas Perhubungan untuk pantau lalu lintas mati total. Petugas PLN mendatangi Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara setelah adanya laporan kamera CCTV milik Dishub mati total. Di lokasi sejumlah orang sedang membakar kabel listrik di pinggir jalan. Namun saat ditanya tidak ada yang mengaku pemilik dari kabel yang sedang dibakar tersebut. Menurut petugas PLN, penyebab matinya CCTV lalu lintas di kawasan ini lantaran kabelnya hilang dicuri. Kabel dipotong dan dibakar, kemudian tembaga di dalamnya bisa dijual. Kejadian pencurian kabel listrik ini rupanya sudah sering terjadi, namun pelakunya belum diketahui. Bang, itu yang diambil kabel apa aja tuh Bang? Kabel SR. Ini udah 2 kali kejadian nih. Dipotong. Kamera jalan Dishub. Oh, itu PLN ya? Kabel PLN dipotong. Nah itu dibakar untuk apa itu orang yang pada bakarin? Kan dibakar, kulitnya nanti dijual. Kulitnya atau dalamannya? Dalamannya. Dalamannya yang dijual? Itu tembaga-tembaga gitu ya Bang? Ya, kalau kan aluminium juga sama kan ada harganya kalau dijual. Oh, mandi potong kan. Banyak Bang yang diambilin Bang? Sering kejadian, ini baru seminggu yang lalu. Ini kejadian lagi. Oh tadi ada aduan? Aduan tuh dari orang CCTV di Dishub. Mati katanya? Ada, pas kita urut, kelas potongan nih kabelnya. Petugas PLN kini telah memperbaiki kabel yang hilang agar kamera CCTV bisa kembali berfungsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Viral di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang jauh dari permukiman warga. Sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantoro angkat suara. Menurutnya jumlah Kopdes yang terpencil sangat kecil. Banyak beredar di media sosial lokasi Koperasi Desa Merah Putih tak ideal atau jauh dari permukiman warga. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan lokasi pembangunan Kopdes tersebut tidak asal pilih, melainkan sudah melalui kesepakatan dengan masyarakat setempat. Ferry juga menjamin dari 30.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, hanya 10 Kopdes saja yang lokasinya dinilai tidak ideal. Selain itu, Kementerian Koperasi memastikan 23.000 Kopdes kini tengah dalam pembangunan, akan rampung Agustus mendatang. Ini jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media. Dari 30.000 yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang milik dan alat kelengkapannya sudah dibangun. 10 yang dalam kondisi yang tidak ideal menurut saya
tidak bisa dikatakan itu kan sedikit persentasenya, dan tentu nanti kita akan lakukan proses verifikasi validasi, dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa. Dan ya, jelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah, pengunjung mulai meramaikan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Di sini para orang tua berburu perlengkapan sekolah dengan harga yang beragam. Orang tua dan siswa mulai meramaikan Pasar Jatinegara untuk berburu perlengkapan sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Seragam, buku tulis, alat tulis, hingga berbagai aksesoris sekolah menjadi barang yang paling banyak dicari menjelang masuk sekolah pada Juli mendatang. Beragam kebutuhan sekolah tersedia dengan pilihan harga yang bervariasi. Meski terdapat penyesuaian harga pada sejumlah produk, masyarakat tetap memanfaatkan momentum liburan sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak sejak dini. Jumlah pengunjung mulai alami peningkatan, diperkirakan semakin ramai dalam beberapa hari ke depan. Pemirsa, isu mengenai kesejahteraan dosen di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang yang digelar di MK, seorang dosen lulusan S3 luar negeri mengaku hanya menerima gaji 2,6 juta rupiah per bulan. Saya mengetuk pintu hati dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami memohon kepastian hukum yang berkeadilan sosioekonomis bagi profesi dosen. Isu mengenai kesejahteraan dosen di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada hari Selasa, seorang dosen mengungkapkan bahwa gaji pokok dosen yang diterimanya saat ini hanya sebesar 2,6 juta rupiah per bulan. Nominal tersebut dinilai tidak sebanding dengan kualifikasi akademiknya yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang doktor atau S3 serta memiliki masa kerja belasan tahun. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Angka-angka ini penting saya sampaikan karena menunjukkan satu kenyataan sederhana setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen. Setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Di tengah keterbatasan finansial tersebut, mereka tetap berkomitmen meningkatkan kompetensinya menempuh pendidikan S3 di luar negeri. Namun setelah kembali bergabung, fakta ini memperlihatkan adanya jurang pemisah antara peningkatan kompetensi akademik dengan perbaikan kesejahteraan nyata di lapangan. Padahal beban kerja dosen sangatlah kompleks, namun kompensasi dasar yang diterima dinilai sangat minim. Tim Liputan iNews melaporkan. Kisah seorang pria lulusan Fakultas Ilmu Administrasi UI yang memilih meninggalkan karir kantoran di Jakarta dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia menjadi sorotan. Kisah Made Genta viral di media sosial usai membagikan pengalamannya beralih profesi demi kualitas hidup yang lebih baik. Made Genta Pramana, lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, membagikan kisah perjalanannya beralih profesi dari pekerja kantoran di Jakarta menjadi pembersih kaca gedung di Australia melalui media sosialnya. Genta yang sering membagikan kisah alih profesinya itu pun viral dan menjadi perbincangan warganet. Lahir dan tumbuh di keluarga kelas menengah di Jakarta, Genta mengaku sejak kecil diarahkan untuk menempuh pendidikan tinggi, meraih gelar sarjana, dan bekerja di perkantoran demi meraih kehidupan yang lebih baik. Namun setelah beberapa tahun berkarir di kawasan SCBD Jakarta, ia merasa kehidupan tersebut bukanlah jalan yang diinginkannya. Keputusan itu pun membawanya pindah ke Australia dan menekuni profesi sebagai pembersih kaca gedung atau gondolaman. Menurut Genta, pekerjaan di sektor konstruksi dan jasa seperti pembersih kaca gedung di Australia sangat dihargai, memiliki nilai ekonomi yang baik, serta dapat menawarkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan apa yang ia dapat di tanah air.
Ia juga mengaku menikmati pekerjaan lapangan berisiko tinggi yang kini dijalaninya. Kisah Genta pun pemicu perbincangan warganet mengenai perbedaan standar hidup, tingkat kesejahteraan, dan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi di tanah air dan di luar negeri. Pemirsa, PT MNC Digital Entertainment Tbk meraih penghargaan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards 2026 pada kategori media dan hiburan. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan atau instansi yang dinilai mampu menunjukkan kinerja terbaik. PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan kode emiten MSIN sukses memenangkan penghargaan di kategori media dan hiburan dalam ajang Bisnis Indonesia Awards 2026 yang mengusung tema Where Growth Meets Strength. Ajang yang telah diselenggarakan sejak tahun 2002 ini merupakan penghargaan bagi perusahaan yang dinilai mampu menunjukkan kinerja terbaik dan berinovasi di tengah perkembangan digital. Selain itu, penghargaan ini tidak hanya diberikan karena kinerja keuangan perusahaan yang solid, namun juga dinilai memenuhi berbagai indikator non-finansial yang menjadi pertimbangan Dewan Juri. Tentunya penghargaan seperti ini motivasi kami untuk bagaimana kita bisa terus berkembang, berinovasi di tengah tantangan yang ada, dan sebagai perusahaan publik terus menjaga akuntabilitas ya, dan sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh stakeholders kita dan para pemegang saham kita. Kita juga melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang diberikan award ini adalah punya reputasi yang bagus. Jadi kita juga melihat jangan sampai ada faktor negatif, artinya bahwa dia juga pembayar pajak yang benar, contohnya tidak ada berita-berita negatif terhadap mereka. Itu adalah faktor tambahan yang juga berpengaruh terhadap pemenang. MNC Digital Entertainment juga terus memperkuat ekspansi bisnis digital melalui platform mikrodrama VivoSource yang telah dipasarkan secara global, sekaligus memperluas kiprahnya di pasar internasional, serta mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Givo Morisko Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam, pemirsa. Aksi yang berujung bentrokan dengan aparat terjadi di kota Erfurt, Jerman, saat ribuan pengunjuk rasa memadati jalanan untuk menolak konferensi Partai Federal Alternatif untuk Jerman. Ribuan pengunjuk rasa anti-fasis turun ke jalan-jalan kota Erfurt untuk memprotes penyelenggaraan konferensi Partai Federal Alternatif untuk Jerman. Rekaman video memperlihatkan iring-iringan demonstran memenuhi pusat kota dengan membawa spanduk serta menyalakan suar sambil meneriakkan slogan anti-fasis. Situasi memanas saat petugas kepolisian berupaya membubarkan blokade. Aparat mendorong mundur massa dengan menggunakan semprotan merica dan tindakan paksa yang memicu adu dorongan serta bentrokan dengan para demonstran. Menurut laporan, lebih dari 30 aksi demonstrasi terdaftar di Erfurt sepanjang akhir pekan berlangsungnya konferensi Partai AfD. Konferensi ini digelar di tengah meningkatnya dukungan terhadap AfD di tingkat nasional. Erfurt yang berada di negara bagian timurnya dikenal sebagai salah satu basis terkuat partai tersebut, menjadikannya titik pertemuan penting bagi para pendukung sekaligus kelompok penantang. Angkatan Udara Zionis Israel hancurkan 10 infrastruktur pejuang Hizbullah di Bin Jbeil, Lebanon Selatan. Serangan-serangan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap serangan yang dilakukan Hizbullah ke pasukan Zionis Israel. Sebuah truk milik Hizbullah teridentifikasi oleh Israel sedang memindahkan senjata dan dihancurkan untuk menghilangkan ancaman ke Zionis Israel. Akibat serangan tersebut, ledakan sekunder terdeteksi yang menunjukkan adanya senjata di dalam truk. Sementara itu, Angkatan Udara Zionis Israel juga membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada pantauan udara, pejuang Hizbullah terlihat pada malam hari keluar dari lorong bawah tanah di Pegunungan Ali Tahir. Pejuang Hizbullah merupakan ancaman nyata untuk pasukan Zionis Israel. Pemirsa, gelombang serangan drone kembali mewarnai medan tempur di Ukraina Timur.
Rusia mengklaim berhasil merebut Konstantinova, salah satu titik pertahanan strategis Ukraina di Donetsk. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan operator drone FPV saat menjalankan operasi tempur dalam perebutan Konstantinovka di wilayah Donetsk. Dalam video tersebut sejumlah drone terlihat meluncur menuju sasaran, kemudian menghantam posisi yang diklaim sebagai pertahanan pasukan Ukraina. Sebuah kendaraan tempur infanteri juga tampak menjadi target serangan dari udara. Moskow menyatakan pasukannya kini telah menguasai Konstantinovka secara penuh. Wilayah ini disebut sebagai salah satu benteng pertahanan terkuat Ukraina. Dan hingga saat ini, pemerintah Ukraina belum memberikan tanggapan atas klaim penguasaan wilayah tersebut. Pemirsa, langit di atas Gunung Rushmore berkilau oleh ribuan letusan kembang api saat Amerika Serikat memulai rangkaian peringatan 250 tahun kemerdekaannya. Ribuan kilau kembang api menerangi langit malam di atas Gunung Rushmore, Dakota Selatan, menandai dimulainya rangkaian perayaan menuju hari jadi ke-250 kemerdekaan Amerika Serikat. Rekaman video memperlihatkan semburan kembang api berwarna merah, putih, dan emas mekar di atas monumen ikonik. Pertunjukan yang menjadi ini adalah kali pertama digelar di Gunung Rushmore sejak tahun 2020. Selama beberapa tahun terakhir, acara serupa ditiadakan karena khawatir memicu kebakaran hutan, menimbulkan dampak lingkungan, serta mendapat penolakan dari kelompok masyarakat adat. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Malam Anda hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Ya, saya Raditya Ayu berserta kerabat kerja pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.